Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Amelia Putri dengan NIM A1P1240114. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah Geomorfologi Umum dengan judul Faktor Bentuk Lahan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu genetik bentuk lahan, fungsi relief, proses, material, struktur, dan waktu. Genetik bentuk lahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, struktural, solusional, dan nudasional, eolin, organik, glasial, dan antropogenik. Baik, relief itu yaitu bentuk muka bidang atau tempat permukaan bumi, proses kejadian yang berlangsung di muka bumi, sedangkan material yaitu bahan dan hasil batuan dan tanah, sedangkan struktur kulit bumi yaitu arsitektur permukaan dan stratigrafi, sedangkan waktu yaitu terdiri dari waktu geologi sebelum Masehi dan tahun. Baik, satu relief yaitu bentuk bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara satu tempat ke tempat lainnya. Pertama, situasi topografi. Posisi topografi yaitu 1 puncak, 2 lereng atas, 3 lereng tengah, 4 lereng bawah, 5 dasar lembah. Kemudian itu ada ketinggian absolut yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 kurang 200 meter DML, 2 200 sampai 500 meter, 3 500 sampai 1500 meter di atas muka laut, 4 lebih dari 1500 meter di atas muka laut. Next, keterbukaan terhadap matahari. Jarang terkena sinar matahari yaitu permukaan yang sering dan jarang tersinari matahari memiliki laju pelapukan yang berbeda. Berikutnya, bentuk lereng. Bentuk lereng dibagi menjadi 3, bentuk umum, bentuk lembah, subbentuk umum. Bentuk umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cembung, cekung, dan datar. Subbentuk umum dibagi menjadi 2, yaitu beraturan dan tidak beraturan. Sedangkan bentuk lembah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1 dangkal atau lembah terbuka, 2 bentuk halus, 3 bentuk tajam, 4 V bentuk halus, 5 V bentuk tajam. Berikut hubungan relief lereng dan beda tinggi. Unit relief 1 datar atau rata, 2 berombak, 3 bergelombang, 4 berbukit, 5 bergunung, 6 bergunung curam, 7 bergunung terjal. Berikutnya pola aliran. Hubungan jaringan pengaliran yang menoreh permukaan bumi, baik yang ada aliran permukaannya maupun kering. Di gambar ada beberapa tipe pola aliran dilihat dari atas lewat foto udara atau citra satelit atau peta. Berikutnya material. 1 batuan. Jenis batuan itu di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu beku intrusif, 2 beku ekstrusif, 3 metamorf, 4 sedimen. Sedimen ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu memadat, 2 lepas-lepas. Berikutnya tanah. Tanah itu terdiri dari ketebalan tanah, ketebalan regolit, dan sifat tanah. Nah, di sini sesuai tabel ada fisika tanah yang dibagi menjadi 5, yaitu tekstur, struktur, kembang kerut, permeabilitas, dan warna. Sedangkan di biologi tanah dibagi menjadi 2, yaitu bahan organik dan organisme.
Sedangkan di kimia tanah dibagi menjadi dua, yaitu kandungan bahan kimia dan kapasitas tukar kation. Ketiga, proses. Semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. A. Erosi. Terlepasnya partikel tanah tersangkut dan terendapkan. Oke, sesuai gambar. Berikutnya ada erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah, 2 tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti aliran air dan angin, 3 tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. B. Gerakan massa. Perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan gravitasi dan air sebagai agen yang menyangkut. Oke, sesuai gambar. Berikut tipe gerakan massa berdasar kecepatan gerak dan kondisi kerentanan. Oke, sesuai gambar ya. 4. Struktur. A. Arsitektur muka bumi, struktur kekar, struktur lipatan, struktur sesar, bidang pelapisan, ketidakselarasan, dan kekerasan batuan. B. Berbagai sifat muka bumi yang memberikan perbedaan bentuk erosi sesuai gambar. Berikutnya kekar. Struktur bidang berupa retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran, dapat terjadi karena tektonik atau non tektonik. Oke, sesuai gambar. Berikutnya waktu. Bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu, atau waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun lalu, berapa puluh atau berapa ratus tahun lalu. Penggunaan waktu secara internasional, pernyataan tahun ditetapkan tahun 1950 sebagai awal penentuan umur secara pasti atau metode penanggalan karbon berdasar peluruhan. Berikut waktu geologi. Waktu geologi sesuai gambar tabel. Ada masa, zaman, kala, umur, dan kehidupan. Kehidupan itu dibagi menjadi 3, yaitu umur manusia, awal kehidupan manusia, dan awal kehidupan reptil. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.